Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis dari soal tersebut berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum kami memaparkan hasil analisis dari kelompok kami, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Febriansyah Maulana Rizky dengan NIM akhir 345, Muhammad Afif Ali Agil dengan NIM akhir 349, Aulia Maulidia dengan NIM akhir 350, Muhammad Maulana Rahwi dengan NIM akhir 353, Ahmad Habibullah dengan NIM akhir 359, dan yang terakhir ada Amira Nadira Zifa dengan NIM akhir 362. 1A. Apakah dibutuhkan implementasi ERP sistem pada NSF? Mengapa? Implementasi sistem ERP sangat dibutuhkan oleh NSF mengingat beberapa permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan. Di antaranya yaitu, yang pertama, saat ini NSF menggunakan software akuntansi namun defisit penjualan masih mengandalkan split sheet dan gudang melakukan pencatatan manual menggunakan kartu stok. Hal ini menunjukkan kurangnya integrasi data dan sistem yang terpusat sehingga berpotensi menyebabkan inefisiensi dan kesalahan data. Yang kedua, promosi dan diskon yang tidak terukur probabilitasnya menandakan kurangnya sistem yang mampu mengintegrasikan data penjualan, promosi, dan keuangan secara real-time untuk analisis yang akurat. Yang ketiga, inefisiensi produksi akibat perencanaan permintaan yang buruk yang dapat diatasi dengan modul perencanaan produksi dan manajemen rantai pasok dalam ERP. Yang keempat, biaya logistik yang mahal dan risiko customer churn rate yang bisa diminimalisasi dengan sistem ERP yang mendukung optimasi distribusi dan pengolahan stok secara lebih efisien. Yang kelima, permintaan distributor yang fluktuatif menyebabkan pembengkakan safety stock yang dapat dikelola lebih baik dengan sistem ERP yang menyediakan forecasting dan manajemen inventory yang lebih akurat. Dengan ERP, NSF dapat mengintegrasikan seluruh proses bisnis mulai dari penjualan, produksi, gudang, distribusi, hingga keuangan dalam satu sistem terpadu. Hal ini akan meningkatkan efisiensi operasional, akurasi data, serta kemampuan analisis untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan cepat. Sistem ERP juga mendukung model penjualan hybrid NSF yang melibatkan penjualan langsung, distributor pihak ketiga, dan penjualan digital B2B dan B2C sehingga dapat mempermudah pengolahan dan pelaporan secara menyeluruh. Implementasi ERP sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan NSF dan mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih terstruktur dan efisien. 1B. Apakah penggunaan ERP sistem dapat mengatasi permasalahan di atas? Analisis hal tersebut. Penggunaan sistem ERP sangat mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh NSF secara menyeluruh dengan berbagai fitur dan manfaat yang relevan. Di antaranya yaitu, yang pertama, integrasi data dan proses. ERP mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis seperti penjualan, gudang, produksi, distribusi, dan keuangan dalam satu platform terpadu. Hal ini menghilangkan penggunaan split sheet dan pencatatan manual yang rentan kesalahan sehingga data menjadi lebih akurat dan real-time. Yang kedua, pengukuran probabilitas promosi dan diskon. Dengan ERP, promosi dan diskon dapat dicatat dan dianalisis secara otomatis dalam sistem sehingga perusahaan dapat mengukur dampak dan probabilitasnya secara tepat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, perencanaan produksi dan permintaan yang lebih baik. ERP menyediakan modul perencanaan permintaan, demand planning, dan produksi yang membantu mengurangi inefisiensi dengan memprediksi kebutuhan bahan baku dan kapasitas produksi secara akurat, sehingga mengurangi pemborosan dan downtime. Yang keempat, optimasi biaya logistik dan distribusi. ERP memberikan visibilitas penuh terhadap rantai pasok dan distribusi, memungkinkan pengolahan stok dan pengiriman yang lebih efisien, serta mengurangi biaya logistik yang mahal yang berpotensi menurunkan return pelanggan. Yang kelima, manajemen fluktuasi permintaan dan safety stock.
Dengan filter forecasting dan inventory management ERP, fluktuasi permintaan distributor dapat diprediksi dan dikelola dengan lebih baik sehingga pembengkakan safety stock dapat diminimalisir tanpa pengorbanan ketersediaan produk. Yang keenam, kepatuhan dan trackability. ERP juga membantu memastikan standar keamanan pangan dan regulasi terpenuhi melalui fitur trackability dan quality control, penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan. Secara keseluruhan, ERP adalah solusi yang tepat untuk NSF karena mampu mengatasi permasalahan yang kompleks dengan meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan berbasis data real-time. Implementasi ERP akan mendukung pertumbuhan bisnis NSF secara berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika pasar. 1C. Apa saja tantangan yang akan dihadapi perusahaan jika mengimplementasikan ERP sistem? Bagaimana mengatasinya? Implementasi sistem ERP di NSF akan menghadapi beberapa tantangan. Berikut adalah analisis dan cara mengatasinya. Tantangan implementasi ERP di NSF. Yang pertama, resistensi perubahan dari karyawan. Pengguna divisi penjualan yang selama ini menggunakan spreadsheet dan gudang yang masih manual mungkin enggan beralih ke sistem ERP baru karena kebiasaan dan ketidakpastian penggunaan teknologi baru. Yang kedua, kompleksitas dan integrasi sistem. Menggabungkan berbagai proses bisnis yang selama ini terpisah. Penjualan, produksi, gudang, distribusi, keuangan ke dalam satu sistem ERP. Memerlukan penyesuaian dan konfigurasi yang kompleks agar sesuai dengan kebutuhan NSF. Yang ketiga, biaya dan waktu implementasi yang signifikan. ERP membutuhkan investasi besar baik dari sisi biaya lisensi, pelatihan, maupun waktu implementasi yang bisa mengganggu operasional jika tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, kebutuhan kustomisasi dan skalabilitas. NSF yang memiliki model penjualan hybrid dan distribusi di banyak titik strategi memerlukan ERP yang fleksibel dan mampu dikustomisasi agar sesuai dengan proses bisnis spesifik, terutama dalam mengelola fluktuasi permintaan dan safety stock. Kelima, kesiapan infrastruktur TI. Infrastruktur TI yang belum memadai dapat menghambat performa ERP, terutama jika sistem ERP berbasis cloud atau membutuhkan konektivitas yang stabil di berbagai lokasi DC. Yang keenam, pengolahan data dan pelatihan penggunaan. Data yang tersebar dan belum terstruktur harus dibersihkan dan dimigrasi dengan benar ke ERP. Selain itu, pelatihan intensif diperlukan agar pengguna dapat memanfaatkan sistem secara optimal. Cara mengatasi tantangan. Yang pertama, manajemen perubahan yang efektif. Melakukan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan penerimaan penggunaan terhadap ERP serta melibatkan penggunaan kunci key user dalam proses implementasi agar mereka menjadi agen perubahan. Yang kedua, pemilihan ERP yang sesuai dengan industri dan kebutuhan. Memilih ERP khusus untuk industri makanan yang memilih fitur seperti manajemen rantai pasok, produksi, kualitas, dan komplaser dengan regulasi makanan. Misalnya, trackability, HACCP, agar lebih sesuai dengan prosedur NSF. Yang ketiga, perencanaan implementasi bertahap. Melakukan implementasi secara bertahap, mulai dari modul yang paling kritikal untuk mengurangi risiko gangguan operasional dan memberikan waktu adaptasi dari pengguna. Yang keempat, investasi infrastruktur TI yang memadai. Meningkatkan infrastruktur jaringan dan perangkap keras agar mendukung performa ERP, terutama untuk DC yang tersebar di berbagai wilayah. Yang kelima, konsultasi dengan vendor dan ahli ERP. Menggunakan jasa konsultan ERP berpengalaman yang memahami industri makanan untuk membantu kustomisasi, migrasi data, dan pelatihan pengguna. Yang keenam, monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Setelah implementasi, melakukan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan agar ERP berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal. Dengan strategi yang tepat, tantangan implementasi ERP dapat diminimalisir dan sistem ERP akan memberikan manfaat besar dalam mengatasi permasalahan NSF seperti integrasi data,
perencanaan produksi, pengolahan promosi, dan optimasi logistik. Untuk yang 1D, bagaimana alur integrasi antara SCM dan CRM dengan ERP sistem yang diimplementasikan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. ERP berfungsi sebagai tulang punggung sistem informasi. Integrasi dengan SCM dan CRM memungkinkan informasi mengalir secara otomatis antar bagian. Alurnya sebagai berikut. Informasi dari pelanggan masuk ke CRM, lalu diproses oleh ERP dan diteruskan ke SCM untuk perencanaan dan pengadaan produksi dan distribusi. Status ordernya dan layanan dikembalikan kepada CRM untuk komunikasi kepada pelanggan. Yang 1E, apakah model penjualan yang saat ini dilakukan oleh NFC dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran mereka? Mengapa? Model penjualan hybrid yang diterapkan oleh NSV dapat meningkatkan efektivitas pemasaran karena penjualan langsung memungkinkan kontrol penuh terhadap kualitas layanan dan integrasi pelanggan. Penjualan melalui distributor memperluas jangkauan pasar dan mempercepat distribusi di berbagai wilayah. Penjualan digital B2B dan B2C via marketplace membuka peluang pemasaran modern yang berbasis data dan tren. Model ini sangat adaptif terhadap perubahan perilaku konsumen, khususnya pada era digital saat ini. Dengan catatan, pengelolaan setiap saluran penjualan harus dilakukan secara terkoordinasi agar tidak terjadi konflik karena auto channel konflik dan pemborosan biaya. Untuk bagian 1F, jelaskan seberapa penting private industries network dibandingkan dengan marketplace. Dalam kasus NSV, apakah masih relevan untuk dilakukan? Mengapa? Private Industry Network adalah jaringan eksekutif yang menghubungkan NSV dengan mitra bisnis seperti distributor dan suplai. Kelebihannya memberikan kontrol penuh terhadap transaksi bisnis, menjamin keamanan data dan stabilitas kerjasama jangka panjang, mendukung proses kustomasi sesuai kebutuhan internal NFC, sedangkan marketplace unggul dalam menjangkau pelanggan akhir atau B2C, mempercepat transaksi serta hemat biaya pengembangan. Baik, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan nomor 1G tentang bagaimana hubungan antara e-commerce dengan SCM dan CRM dapat berguna bagi pengambilan keputusan manajemen NSF. Ketiga komponen ini saling berkaitan dalam menciptakan rantai nilai digital yang komprehensif. E-commerce sebagai kanal transaksi digital B2B dan B2C berfungsi sebagai sumber data real-time mengenai permintaan pasar, tren konsumen, serta perilaku pembelian. Dan SCM mengelola aliran barang dan informasi dari produksi hingga distribusi, memastikan efisiensi dan efektivitas logistik produksi dan manajemen persediaan. Sedangkan CRM Customer Relationship Management fokus pada pengelolaan hubungan pelanggan, loyalitas, kepuasan, dan segmentasi pasar berbasis interaksi pelanggan, termasuk data dari kanal e-commerce. Manfaat strategis bagi pengambilan keputusan manajemen NSF. Yang pertama, meningkatkan akurasi pencernaan permintaan. Data transaksi dan perilaku konsumen dari e-commerce seperti penjualan dari marketplace dapat dimanfaatkan untuk melakukan demand forecasting secara lebih akurat. Ini akan membantu SCM dalam mengurangi efisiensi produksi dan pengembangan safety stock akibat fluktuasi permintaan distributor. Dan selanjutnya, optimasi promosi dan diskon. Integrasi CRM dengan e-commerce memungkinkan NSF untuk menganalisis efektivitas promosi dan diskon berdasarkan perilaku pengambilan aktual. Manajemen dapat mengambil keputusan promosi yang lebih terukur dari sisi profitabilitas. Selanjutnya ada efisiensi biaya logistik dan distribusi. Dengan sistem SCM terintegrasi ke e-commerce,
Manajemen bisa mengatur pengiriman berdasarkan lokasi permintaan aktual dan real-time stock level di distribution center. Selanjutnya ada manajemen hubungan pelanggan yang lebih personal. CRM memanfaatkan data dari e-commerce untuk memahami segmen pelanggan, preferensi produk, dan frekuensi pembelian. Ini memungkinkan strategi customer retention yang lebih kuat seperti personalized marketing yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan yang terintegrasi dan berbasis data. Dengan integrasi data dari e-commerce, SCM, dan CRM, manajemen NSF dapat mengakses dashboard informasi bisnis secara real time. Hal ini meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengambilan keputusan strategis terkait produksi, distribusi, pemasaran, dan keuangan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab nomor 2A tentang bagaimana tanggapanmu atas tayangan tersebut jika dikaitkan dengan buku referensi Loudon pada bab Managing Knowledge. Tentang bab Managing Knowledge menekankan pentingnya pengelolaan pengetahuan dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi. Walmart sebagai perusahaan retail global telah mengadopsi teknologi AI untuk mengelola dan memanfaatkan pengetahuan yang dimilikinya. Implementasi AI di Walmart mencakup penggunaan machine learning untuk menganalisis data pelanggan, mengoptimalkan rantai pasok, dan meningkatkan pengalaman belanja. Hal ini selain dengan konsep knowledge management yang dibahas oleh Loudon, di mana teknologi informasi digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan dalam organisasi. Selanjutnya ada nomor 2B tentang menurut Anda implementasi AI tersebut apa sudah tepat digunakan Walmart dan mengapa? Implementasi AI oleh Walmart dapat dianggap tepat berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, efisiensi operasional. Itu penggunaan AI dalam manajemen rantai pasok memungkinkan Walmart untuk memprediksi permintaan dengan lebih akurat, mengurangi kelebihan stok, dan mempercepat pengiriman barang. Selanjutnya, pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. AI digunakan untuk menyediakan rekomendasi produk yang dipersonalisasi dan layanan pelanggan melalui chatbot, meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pengambilan keputusan berbasis data. AI membantu Walmart dalam menganalisis data besar untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik, seperti penetapan harga dan promosi. Dan yang terakhir, inovasi berkelanjutan. Walmart terus berinvestasi dalam teknologi AI untuk mengembangkan solusi baru seperti penggunaan kendaraan otonom untuk pengiriman dan teknologi augmented reality untuk pengalaman belanja yang lebih interaktif. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada pengembangan AI dan efisiensi proses bisnis. AI telah menjadi alat strategis dalam meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan kemampuannya untuk menganalisis data dalam jumlah besar. AI membantu perusahaan dalam otomatisasi tugas rutin, yaitu AI memungkinkan otomatisasi tugas-tugas berulang seperti entry data. Yang kedua, pengembalian keputusan berbasis data. Dengan analisis prediktif, AI membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan, yaitu AI digunakan dalam chatbot dan asisten virtual untuk memberikan layanan pelanggan dan responsif dan personalisasi. Hubungan AI dengan SCM meliputi peramalan permintaan yang akurat,
AI menganalisis data historis dan tren pasar untuk memprediksi permintaan. Yang kedua, manajemen risiko. AI memantau dan menganalisis risiko dalam rantai pasok. Hubungan AI dengan CRM. Dalam CRM, AI digunakan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan melalui analisis perilaku pelanggan, yaitu AI menganalisis data interaksi pelanggan untuk mengidentifikasi preferensi dan kebiasaan. Yang kedua, otomasi layanan pelanggan, yaitu chatbot dan asisten virtual yang didukung AI. Yang ketiga, segmentasi pasar, yaitu AI membantu dalam segmentasi pelanggan berdasarkan berbagai kriteria. Selanjutnya ada dampak AI terhadap DSS dan ESS di Walmart. Yang pertama, transformasi DSS menjadi Skintila TM, yang Walmart menggantikan sistem DSS tradisional dengan platform baru bernama Skintila A, yang dirancang untuk memberikan wawasan lebih mendalam kepada pemasok dan manajer akun melalui data penjualan dan perilaku pelanggan. Yang kedua, ada integrasi AI dalam ESS untuk pengembalian keputusan strategis. ESS di Walmart kini memanfaatkan AI untuk memberikan informasi strategis kepada eksklusif. Jenis keputusan yang dihasilkan di Walmart itu mencakup ada 3, yaitu keputusan terstruktur, keputusan semi terstruktur, keputusan tidak terstruktur. Keputusan terstruktur itu AI digunakan untuk mengotomatisasi proses rutin seperti pengolahan investasi dan penjadwalan pengiriman. Yang kedua, keputusan semi terstruktur itu dalam kasus seperti penyesuaian harga atau promosi berdasarkan tren pasar, AI juga memberikan rekomendasi yang membantu manajer membuat keputusan yang memerlukan pertimbangan tambahan. Yang ketiga, keputusan tidak terstruktur itu untuk keputusan strategis seperti ekspansi pasar atau peluncuran produk baru. Alasan TikTok tidak tersedia di Tiongkok itu perbedaan regulasi dan konten. Tiongkok itu memiliki regulasi ketat terkait konten digital dan sensor internet. TikTok yang ditujukan untuk pasar internasional memungkinkan penyebaran konten yang mungkin tidak sesuai dengan kebijakan sensor Tiongkok. Sebagai contohnya itu pencarian kata kunci sensitif seperti Tiananmen 1989 tidak menghasilkan hasil di Douyin versi domestik TikTok, sementara di TikTok internasional itu konten terkait dapat ditemukan keberadaan Douyin sebagai alternatif domestik. ByteDance mengembangkan Douyin khusus untuk pasar Tiongkok meskipun antar muka dan fungsionalitasnya itu mirip dengan TikTok. Douyin beroperasi sepenuhnya di bawah regulasi dan infrastruktur Tiongkok, termasuk penyimpanan data lokal dan kepatuhan terhadap sensor pemerintah. Adanya perbedaan aplikasi TikTok di antara Cina dan negara lain, apakah dapat berdampak pada bisnis internasional perusahaan? Maka jawabannya adalah perbedaan antara Douyin dan TikTok itu berdampak signifikan terhadap bisnis internasional ByteDance, baik dari segi operasional, kepercayaan pasar, maupun tantangan regulasi, yang menunjukkan bahwa strategi pemisahan aplikasi ini membantu kepatuhan lokal, juga menciptakan tantangan serius dalam menciptakan merek global yang utuh dan konsisten. Untuk yang selanjutnya adalah apa yang harus manajemen dan organisasi pertimbangkan jika ingin mengembangkan e-commerce di market Cina.
mengingat TikTok itu merupakan salah satu platform sosial media yang juga digunakan untuk e-commerce, bahkan telah bekerja sama dengan marketplace untuk memudahkan pembeli yang merupakan pengguna TikTok. Maka jawabannya adalah untuk masuk ke pasar e-commerce di Cina yang tidak bisa hanya menerapkan pendekatan TikTok global. Sebaliknya, manajemen itu harus memahami dan menyusun strategi khusus untuk Douyin dan ekosistem digital di Cina. Kolaborasi lokal, adaptasi budaya, itu dan pemanfaatan fitur-fitur dalam aplikasi seperti live shopping yang menjadi kunci keberhasilannya.